dia tuh maksudnya tuh. Balapan tuh. Iya. Oke. Aman. Audio gue masuk gak? Audio cakep. Cek. Sedap. Oke. Hey Greeners, malam hari ini kami seperti biasa udah ada di satu tempat yang disinyalir angker. Tapi yang pasti gue nggak sama Dika doang. Karena kita suka masalah. Kita suka sesuatu yang extraordinary. Kita juga mau doang. Iya. Setan. Nah itu dia. Jadi malam hari ini special edition. Tapi bukan setan ya? Bukan. Malam hari ini ada satu manusia yang emang, ini sompralnya nggak main-main. Pasti kalian udah pada tahu lah orangnya siapa ya. Siapa lagi yang paling sompral naik ke gunung paling angker di Indonesia, terus sompral juga di Gunung Kawi. Gua nonton ini orang satu. Dan untuk malam hari ini manusianya ada di sini sama gue. Yoi bro. Mamen. Ini pertama kali saya pergi ke tempat-tempat penelusuran UK. Biasanya Biasanya gunung, ini ke tempat-tempat yang biasanya uji nyali, angkat tangan kayak gitu. Cuman pada kesempatan kali ini kita kalau mau angkat tangan tidak ada yang menjemput. Semoga itu betul terjadi. Aku ingin sekali melihat setan di gunung tidak ada, barangkali dia memang bersemayam di Jakarta. Oke, jadi spesial banget ya hari ini ya. Kita ada orang yang kita ngomongin alat nih soalnya nih, Bang Rizal ya. Alat. Jadi alat-alatnya kayak gini nih. Oke. Yang Aki mobil ini. aki mobil, ayo bisa dicoba lagi? Amplifier, ampli ini. Ampli. Kayak ampli juga ini. Betul. Kita bisa main gitar di situ. Hah? Tapi ini namanya Real Portal. Nih. Lah ini volume gain tone. Betul. Nah, jadi alat ini biasanya kita menggunakan alat ini untuk membuka portal. Portal ini dalam artian Membuka portal. Ini memang harus dijelaskan secara Kayak portal ini nggak portal upside down-nya ini Stranger Things. exactly my point. Bener. Oh bener kayak gitu. Bener kayak gitu. Keluar dari tembok nanti Gitu. dia. Asoy. Tapi Mau dong yang diculik. ngebedain dia nggak keluar dari tembok kayak di Stranger Things. Oke. Dia keluar dari suaranya aja. Dia keluar dari suara. Suara. Oh, dia tidak keluar dari tembok karena belum sekuat itu. Jadi yang keluar dari suaranya suara aja yang aja. kedeteksi. Iya. Tapi dunianya kayak flip upside down gitu. Betul. Gini, lu nonton ini nggak? Nonton Transformers yang pertama nggak? Nonton. Autobots masuk nih ke bumi. Wah. Salah satu robotnya Hah? pita suaranya kegesek sama atmosfer bumi. Oh, si Bumblebee, ya kan? Sampai di bumi semua Autobots bisa bicara sama manusia Kecuali Bumblebee. Bumblebee akhirnya ngomongnya pakai tune radio tuh. Nah, itu dia. Terus? Penjelasannya seperti itu. Jadi ini setannya ngomong lewat tuning audio. Tuning audio. Gimana kalau kita kasih setan-setannya pita suara? Supaya nggak kegesek sama atmosfer bumi maksudnya. Supaya bisa langsung ngobrol. Kayaknya asik gitu. Ini susahnya karena di Ghost Ranger Indonesia Hah? kita nggak ada kesurupan-kesurupan. Kita nggak ada kesurupan. Jadi Harapan gue tuh lu masukin gue setan sih sebenarnya. Pengen gue. uka-uka. Atau mungkin ada teman-teman yang kenal dukun yang bisa masukin setan ke gue, asoy juga sih. Nah, itu dia. Mungkin Asoy kita juga. bisa, ya kita akan membuat konten bersama dukun tersebut. Masukin ke gue atau ke gini. orang yang gue bawa ya asik. Betul. Misalnya ada orang yang kesurupan. Jadi kita mempercayai bahwa makhluk halus itu mempunyai energi elektromagnetik. Itu gue nggak tahu Itu dari Anda mana. yang percaya ya. Gue yang Jangan percaya. bawa saya. Iya betul. Betul lagi. Benar lagi tuh. Oke. Tadi kalau paranormal investigator, ghost hunter, indigo, mereka nih, mereka ya bukan Anda. Iya. Mereka mempercayai atau mereka meyakini bahwa energi yang dikandung oleh entitas itu adalah elektromagnetik. Oke. Makanya di Amerika, di Eropa, mereka buat alat yang disebut ghost detector atau pendeteksi keberadaan hantu. Dengan menggunakan pendekatan itu elektromagnetik. Jadi alat-alat yang kita punya di depan kita nih, kayak ini misalnya, ini Strifield Meter, ini bisa juga dicek di marketplace Indonesia. Memang diciptakan bukan untuk mencari hantu, tapi ada mode mendeteksi elektromagnetik yang bisa digunakan untuk mendeteksi kalau misalnya
Syaiton. Ada Syaiton. Luar biasa. Biasanya ada teman kita yang kesurupan nih. Oke. Kita mempercayai ada energi yang Nah itu energi tuh. Knalpot anjay. ini biasanya 200 ribuan. Ini akralingga. ubik. Akralingga. Akralingga. Buatan Purbalingga itu. Ya di Purbalingga ya. Naik men. Next kan Dosna. Iya. Oke. Sama kaleng susu. Knalpot kaleng susu tahu kan lo? Gua capa. Lenteng lagi. Iya lagi. Nah jadi, Hah? misalnya ada orang yang kesurupan atau misalnya kelak ada dukun yang bisa buat lu kesurupan lah. Oke. Berarti kita sepakat bahwa ada entitas yang masuk ke dalam lo. Dengan pemahaman ini Dengan ya. pemahaman oke. ini, jadi kalau misalnya gue hidupin magnetik dan gue tempel ke lu, itu harusnya ini naik. Jika entitas tersebut memang memiliki elektromagnetik. Begitu dong? Betul, Ya. betul. Ya kita dari kesepahaman yang tadi, Heeh. yang mereka pahami juga, ya Ada energi. ada energi. Oh iya, karena yang biasanya diomongin saya merasakan ada energi di sini. Itu dia. Gitu. Nah juga misalnya kita punya di sini ini barometer tester, temperatur sensor ada di alat ini. Oh, Ghost di rebrand ya. Ya di rebrand sama Ghost Stop. Jadi di sini ada Celsius temperaturnya, di sini ada magnetik, di sini ada gerakan. Oke, jadi kalau makhluk halusnya kita tadi mereka itu sepakat bahwa energinya di magnetism ini. Si Syaiton itu. Iya. Nah kalau perubahan temperatur itu di sini, Oke. di Celsius yang ini. Nah jadi kan kalau misalnya lu nonton uka-uka lah, lu mention uka-uka soalnya tadi. Masuk satu ruangan, tiba-tiba di dalam kamar dia bilang, Saya teman-teman, merasakan. kalian merasakan nggak perubahan suhu yang sangat jelas? Harusnya bisa dideteksi menggunakan alat ini. Kita nggak rasakan lagi. Kita nggak pakai rasa, kita pakai angka. Betul. Gitu. Makanya ini salah satu yang terbaru, ghost detector terbaru, karena semua metadatanya ini bisa sambung ke PC, Type C. gitu. Jadi cara kerjanya ya sama. Kalau misalnya ada energi dari makhluk halus yang merupakan elektromagnetik, sensor magnetik ini akan Tapi ini nggak bisa mengusir Syaiton, nggak bisa. nggak bisa. Oh, nggak bisa. Pembersihan, pembuatan pagar gaib, Nggak itu ada. nggak bisa. Nggak ada. Itu benar-benar kita ya banyak orang yang bilang kalau lu udah ngebuka portal, lu udah dapat suara dari entitas dari luar sana, harusnya untuk orang yang ngerti katanya harusnya lu juga bisa nutupnya. Nah masalahnya di kita berdua Ghost Ranger Indonesia nggak punya kemampuan itu. Ngusir nyamuk bisa, ngusir nyamuk. Banyak banget asli. Banyak banget ini nyamuknya ini. Ini asli. Ini sih nggak kaleng-kaleng. China ya, ibu rasa ini. Kalau Ini asli. Lu kan, iya lu pakai lengan Makanya, panjang tapi nah makanya. gua kenanya di sini. Gue udah bilang sama Met, pasti ada nyamuk. Gua kenanya di tangan nih. Ya udah, jadi kita langsung aja. Ya. Mungkin lu mau pegang alat nggak? Ini gua megang nih, center. Nah, sensor yang lu pakai Hah? itu juga merupakan thermal kamera. Oh, Jadi energi dari masih mereka. ada lagi alatnya. Lu ada apa lagi? Luar biasa sekali. Ada barometer. Barometer kenapa nyari hujan? Di sini juga ada barometer. Oh, ada juga. Di sini ada barometer. Nah, jadi padahal ini juga bisa dijadiin salah satu alat untuk mendeteksi keberadaan mereka. Kalau ini saya pakai untuk mendeteksi kira-kira ada badai apa enggak. Oh, oke. Ini susah kita ngomong sama anak gunung, sedangkan kita berdua yang paling anti gunung. Lemah. Kita nggak buat naik gunung. Oke, ya udah kita berarti, nah kayak gini nih. Ini sama electromagnetic field tester (EMF). Cuman di rebrand lagi. The Ghost biar Meter. agak kerenan jadi ghost meter. Ini Padahal kayak ini sama. kayak test pack ya? Kayak test pack betul. Test pen. Test pen, test pack lagi. Test pen. Itu jauh loh bro. Jauh ya. Tapi emang udah sampai situ perjuangan nyamuk ya kayak. Dua-duanya bikin deg-degan kan? Asli. Oke, kita langsung coba men. Semoga di dalam nggak ada nyamuk ini. Ayo kita keliling kalau gitu. Ini ditinggal nggak apa-apa ini? Ini nggak apa-apa. Nggak akan dicolong sama setan, nggak akan? Aman. Kali aja kan setan nyolong alat deteksi mereka. Kalian? Supaya nggak dideteksi lagi ya. Iya, kalian tidak Udah, nggak usah. sopan. Lu mau nenteng portal kemana-mana? Nggak usah, ntar aja lah. Jujur Jadi- ini nyamuknya aku nggak sanggup.
Ini langsung ke lantai 2, jadi kita masuk yang dari sana aja. Oh bisa ya? Ini lantai 2. Ke kanan ada jalan nggak? Ada pintu. Oh, oke. Oh, ada nih. Oke. Lu duluan dong yang masuk, gua takut Siap. ada yang ngagetin. Ada yang ngagetin tiba-tiba. Gitu. Iya. Kalau dia ngagetin gitu, dari segi konten memang Asoy ya? asoy itu. Sayangnya ya kalau mengharapkan itu di kita, Nggak ada. ya kecewa rame-rame kita. Oke. Ini langsung kerasa banget men auranya. Di sini ini bro. Panasnya di sini langsung terasa ada perbedaan suhu. Ada perbedaan suhu di situ. Di sini ada pocong ini. Ada pocong. Ada pocong. Kita pakai alat yang Sama ini. di sini juga ada pocong, Mas. Coba dicek, ini ada pocong di sini. Bener lagi. Ada pocong ini di sini. Iya. Dan gua rasa ini lu ya. Nah ini, jadi di kita untuk yang praktisi yang mungkin Ki Zawin pernah pakai Ki lu jadi sekarang. Iya, Ki Cahya gua. Ki Cahya. Ki Cahya. Nah kayak gini. Jadi kalau ada yang bilang di situ ada energi yang bisa kedeteksi, ini harusnya naik. Tapi tidak. Ini enggak. Tapi ini energinya udah mulai kerasa karena nyamuk nggak berani masuk sini nih. Nyamuk berkurang di sini nih. Coba. Jadi kerjaan kita Hah? keliling tempat-tempat seperti ini, apalagi karena kita pakai alat, nggak ada indigonya, kita nggak tahu tempat mana yang disinyalir mempunyai energi itu. Jadi mau nggak mau, kayak gue ini harus kayak gini, ngabisin waktu yang cukup lama untuk sekedar mendeteksi aja. Tapi lu pernah berangkat sama Indigo? Pernah ya sering. Terus cocok nggak gitu apa yang dibilang di sini ada ini, terus pakai alat itu? Sini. Kalau yang nggak cocok, nggak itu di-cut sama ini produksinya mereka. Yang nggak cocok di-cut. Iya. Tuh. Tapi kan sebenarnya kemungkinan ada dua. Apa aja? Kemungkinan yang pertama ya di-cut tersebut yang artinya mereka terbukti tidak benar ada energi, atau yang kedua alatnya yang keliru tapi si indigonya yang benar. Gitu kan bisa jadi juga begitu. Tapi lu udah lama, maksudnya sepositif ini gitu loh. Kenapa? Hah? Saya itu kata-kata lu barusan itu positif. itu bukan. Itu bukan masalah positif ini. Itu bukan Zawin menurut gua. Kita bicara probabilitas soalnya. Luar biasa ya Gitu kan. luar biasa. Ini di kamar mandi biasanya nih setan nih, ayo. Kamar mandi nggak sih? Oh iya. Ini bukan kamar mandi nih. Lu boleh sambil Oh ini kamar mandi nih. iya. Waduh, gatal-gatal tuh. Iya, kalau itu kita udah gitu sarang laba-labanya kayak gitu, kita nggak usah ke sana. Betul. Kan ada teman-teman yang nanya, lu sering naik gunung tapi nggak suka serangga. Di gunung nggak ada serangga. Nggak ada serangga? Di ketinggian, di atas 700 tuh udah mulai jarang serangga. Gunung-gunung 500 banyak, 200 banyak. Oh gitu? Nyamuk-nyamuk berarti kalau udah di 700 kan nggak ada dong? Nggak ada. 700 nggak ada. Jarang yang ada 700, kok 1000 udah jelas nggak ada tuh. Oh, jadi Nyamuk, serangga-serangga menarik gatel tuh nggak ada. Lu punya rekomendasi gunung-gunung yang ya Angker. landai-landai gitu loh, tapi angker, ada nggak? Itu yang kemarin gue berangkat sama dukun, Jolotundo itu, Jolotundo? Iya. Itu di daerah? Surabaya, Mojokerto. Jadi lu sama dukun? Sama dukun kemarin. Mana asoy? Ini cek, lu taruh di mana tuh YouTube? Taruh di YouTube, bulan depan harusnya, habis lebaran tayangnya. Nah, habis lebaran jangan sampai ada yang lewat, karena ini kayaknya akan tayang duluan sebelum Jolotundo. Oh ini duluan tayang? Iya. Oke. Iya nanti, seru banget itu. Sama dukun. Dukunnya ini loh. Nggak serem tapi lucu. Nggak senang tapi lucu. Lucu banget lah pokoknya. Itu info besar lah, setidaknya untuk komunitas stand up. Oke. Ini apa nih? Ini seperti bekas kantor apa? ya? Studio, banyak busa-busa gini. Nah ini kita Karpet. bisa lihatnya kayak gini nih. Ini di depan, di tangan nih, ini ada namanya SLS kamera, Structured Light Sensor. Jadi menggunakan sensor lidar yang ada di handphonenya. Jadi dia akan mendeteksi kalau manusia akan seperti ini. Coba men, angkat tangan lu men, satu men. Ya lu bergerak aja. Coba Pak, senternya tembak ke kamera Pak. Senternya senternya? tembak ke kamera. Oh tetap nggak kebaca ya? Nah,
Oke. Ya. Nah jadi sekarang kalau nggak ada orangnya, coba lu mikir men. Tapi kita dapat stickman-nya, Berarti ada sesuatu. berarti ada sesuatu yang tertangkap oleh sensor. Jadi bukan itu udah pasti setan atau apa, tapi tertangkap ada glitch dari device-nya. Ya, kayak yang dulu tuh di Tesla ya. Gue pernah lihat video yang Yang di kuburan. Di laut kuburan. Iya, gitu. betul. Gue sih kalau ada kayak gitu gue keluar ya. Mumpung lagi ada sensornya kan. Ada syaitonnya kan, kenapa kita nggak ajak ngopi kan? Jauh-jauh gue ke gunung nyari setan, taunya di Jakarta mah gue kecewa banget. Jadi ya. Tapi sayang ya, kenapa sensor Tesla itu nggak digunakan sama pemburu hantu di Indonesia? Kemahalan kali. Nah itu dia, mamen. Itu dia. Jangan Itu dia. Coba dalam sini. Ini nggak ada. Oh, itu ada tuh. Apa tuh? Setan-setan tuh kalau kita panggil dia datang nggak? Oh, ini Oh, setan ada ular yang- ini. Tidak berbentuk manusia. Iya paling gampang sih seperti itu ya. Jin ular ini. Siluman ular. Siluman ular itu termasuk siluman yang bahaya, Pak. Kenapa itu? Karena dia yang bikin perjalanan ke barat tertunda lumayan panjang tuh. Itu Lu nonton nggak? di Kerasakti atau di Paisucen? Di Kerasakti. Oh, oke. Lu nonton nggak? Siluman ular yang Nonton paling, dong gua. yang paling cakep itu. Siluman ular. Tapi lu nonton ini dong, Paisucen dong. Aduh, apa tuh? Nggak tahu. Nggak tahu. Siluman ular putih. Aduh, gue nontonnya Nagin. Anjir. Lu tuh Nagin nggak? Ini ketahuan umur gua. Itu jauh sebelum itu sebenarnya. Hah? Jauh Jauh. sebelum itu. Astagfirullahaladzim. Ini tempat parkir kayaknya. Iya, parkir nih. Ya nggak sih? Oh, enggak. Workshop. Kantor. Iya. Kantor. Reception kali ya? Atau enggak? Office-nya lah ini. Soalnya kaca ini. Pintu nih. Oke, ini PR-nya kayak gini tapi kita harus benar-benar scanning satu-satu. Nih, kayak gini nih. Wah, ada yang tiduran di mana itu? Di sini ya? Turunin men, turunin. Center lu turunin. Itu tadi kayak orang. Iya. Nah. Lu mau nggak coba pakai ini? Bangun kamu. Nah, Bangun kamu. Kamu tidur terus di sini kamu. Sahur. pas banget lagi ya sahur. Kenapa? Coba udah deketin detect pakai itu. Ada perlonjakan energi yang aneh nggak di situ? Enggak. Nggak. Itu alasannya kenapa kita punya banyak alat. Oh, di sini. Alat-alat ini bisa memverifikasi satu sama yang lain. Oh, jadi kalau cuma satu doang kena tapi yang lainnya enggak, ya kita bilang jadi anomali aja. ada beberapa alat dengan harus dikonfirmasi dengan alat yang lain begitu ya. Iya. Ini kayak bapak gue dulu mainin motornya yang ada positif negatif. Iya, kayak tes pen. Apa sih namanya itu ya? Apa gua? Nah, itu ya lu Gue nih yang tinggal tadi nih. apa namanya detect aja kalau ada. Men, kenapa ada lampu itu hidup ya? Itu dari luar, Pak. Oh, dari luar. Tapi dulu ya, kalau dulu gue tempat kayak gini gue takut banget ya kayaknya. Saya dulunya penakut, Pak. Terus yang buat lu jadi ini Rasa ingin tahu. berani rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu. Apa nih? Dulu penakutnya setengah mampus gue. Oh, ini mobil nih. Mobil parkir. Lampu belakang. Udah nggak apa-apa, kita ke dalam aja kalau gitu. Iya bener. Orang parkir. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman ngedengar suara-suara kendaraan, karena ini lokasinya kita persis banget di pinggir jalan. Ke kiri kali ya? Ke ruang bineka. Berarti alat lu dua secara general ya, lidar sama elektromagnet ini. Iya, sama ya audionya. Oh, ini toilet nih. Kita punya motion juga, pergerakan. Jadi sensor-sensor yang Oh, ada motion sensor juga. kita taruh di satu titik. Tapi gue nggak rekomendasiin di outdoor, karena outdoor misalnya daun goyang itu akan triggering. Motion sensor tuh base-nya kamera dong. Base-nya iya. Base-nya kamera. Kalau itu laser buat apa? Nah, ini namanya laser grid. Jadi kalau misalnya ada orang, ini kelihatannya kayak gini. Laser Lu arsitek. sebelah sini coba. Nah, kalau ada orang yang atau entitas yang lewat, Oh.
gitu. Ke tembok coba Pak. Oh, tetap ini ya, Nah, mendekat ya. Jadi kayak gini, lo tau nggak ada meteran yang laser? ya meter apa? Laser arsitek. Iya. Nah jadi Ya, laser arsitek. misalnya dari sini ke sana 10 meter. Hah? Tapi pada saat lu nembak ke ujung tapi indikator di alat lu ternyata cuma 8, berarti kan kehalang ada sesuatu. Oke. Ini sama kayak gitu, tapi dia akan mengeluarkan bunyi. Kalau misalnya ini jauh tuh nggak ada bunyi. Suara apa itu? Dari mana tuh? Ada suara-suara. Ini waktunya kita melakukan investigasi. Hei setan! Sini kamu! Nah, ini baru Zawin yang gue kenal. Aku ingin berjumpa. Apakah kamu ada di sini? Tiba-tiba ada suara. Aku di sini gimana lo? Kaget nggak lo? Kita coba pakai. Kaget nggak lo? Kalau tiba-tiba ada suara gitu. Kalau gitu, Aku di sini gitu. Wow. kayaknya kita jangan lari dulu, tapi kita penasaran kita tadi. Hah? Kita akan menuju ke. Tapi kira-kira lu takut gak? Takut lah bro. Takut ya? Takut dong. Gue juga kayaknya takut sih. Kalau sampai beneran keluar kayak gitu ya. Tapi tetap gue kejar pasti. Gue cari. Alat yang ini kita akan dia dengerin audio yang kita omongin nih. Ini kan ngikutin. Nih, lu di sini baru coba. Tapi nggak ngepick ya. Oh iya. Nah, sekarang kita bisa mempertanyakan apapun dan nanti akan ada keluar kalau misalnya keluar suara pada saat magnetometer, ini elektromagnetik tadi, kalau dia naik, dia akan menjawab. Dia kan menjawab. Pertanyaan kita. Misalnya kita bilang aja, keliling aja nih. Ada siapa yang ada di sini? Terus Nanti akan ada audionya. dia menjawab gitu. Dia menjawab. Apakah kuntilanak ada di sini? Konyol. Hah? Konyol dia bilang. Malu. Siapa yang ada di sini? Dendam. Demam. Listrik. Oh. Ya kesetrum. Kesetrum. Lu ngambil paling gampang ya. Yang ada di kepala gue juga gitu. Kesetrum. Ini biasa kalau kayak gini-gini ada yang ngintip nih. Hitaku. Ayo, siapapun yang ada di sini, kalian boleh berbicara lewat alat yang ada di depan kami saat ini. Coba masuk ke dalam. Kan? Suara apa itu? Halo, halo. Halo. Adakah kamu di sini? Wih.